Miso sendiri adalah pasta fermentasi kedelai. Kalau di Indonesia mirip sama tauco. Ini orang Jawa Timur suka banget nih miso. Jancuk! Halo semuanya, balik lagi bareng aku Andi. Kamu lagi nonton Soku Soku Channel. Setiap daerah punya makanan khas tersendiri. Yogyakarta dengan gudegnya, Makassar dengan cotonya, Sumatera Barat dengan rendangnya. Jepang juga demikian, masing-masing daerah punya kuliner khas masing-masing. Kamu pasti pernah dengar Kobe beef kan? Daging Wagyu Premium A5 yang endes teralala. Tidak hanya Kobe yang punya kuliner khas loh, daerah lain juga punya. Nah, di video kali ini aku mau bikin peta kuliner khas Jepang. Nah, untuk materi info peta kuliner ini merupakan hasil rangkuman dari buku Travel and Character College di Shinjuku. Kebetulan aku juga udah ikut kursusnya, ikut tes, dan alhamdulillah sudah lulus tahun kemarin. Akhirnya aku verifikasi dengan menanyakan langsung ke teman-teman Jepangku yang tinggal di berbagai daerah di Jepang. Nah, Jepang punya 47 provinsi yang terbagi menjadi 8 cluster region. Karena banyak banget video peta kuliner khas Jepang ini akan kubagi menjadi 3. Bagian pertama, Hokkaido, Tohoku, Kanto, ada 14 prefecture. Bagian kedua, Chubu, Kansai, ada 16 prefecture. Bagian ketiga, Chugoku, Shikoku, dan Kyushu, ada 17 prefecture. Kita mulai dari utara ya. Nah, bagi traveler yang sudah pernah ke Hokkaido, pasti tahu dan pernah makan king crab, snow crab, dan seafood-seafood lainnya. Namun sebenarnya kuliner khas Hokkaido itu bukan itu guys. Nah, kuliner khas Hokkaido yang pertama, Ishikari Nabe, yang merupakan seafood hotpot dengan menu utamanya salmon dengan bumbu miso. Miso sendiri itu adalah pasta fermentasi kedelai. Nah, orang Jawa Timur suka banget nih miso. Jancuk! Yang kedua adalah sampejiru. Sampejiru itu semacam sup, dia mirip kayak tongjiru. Tapi kalau tongjiru kan dia dengan bumbu miso dan isinya babi. Tapi kalau sampejiru ini bumbunya garam dan isinya salmon. Yang ketiga adalah ruibe. Ruibe ini adalah makanan khas dari suku Akan Ainu yang dipercaya sebagai nenek moyang Hokkaido. Ruibe ini sebenarnya mirip dengan sashimi, cuman dia lebih unik karena dia disajikan setengah beku atau half frozen. Nah, di video kali ini, masing-masing prefecture akan aku pilihkan satu kuliner yang paling representatif. Untuk Hokkaido, Gengiskan. Gengiskan atau barbecue domba ini merupakan salah satu tipe yakiniku, cuman dia pakai daging domba. Ini merupakan salah satu makanan khas Hokkaido hingga mendapat julukan Hokkaido Soul Food. Nah, dia biasa dipanggang dengan sayuran, kubis, paprika, terus kemudian kecambah, dan juga pumpkin. Nah, biasa kalau kamu nginep di hotel Hokkaido, biasanya hotelnya akan menyediakan sarapan, salah satu menunya Gengiskan ini. Di Sapporo sendiri ada ramen favoritku, yaitu Gengiskan Ramen. Ramen Gengiskan ini salah satu tipe ramen dengan sup miso pedas dengan topping Gengiskan di atasnya. Ini endes teralala alias enak banget. Dan jangan khawatir, bagi muslim, ramen ini insya Allah aman dikonsumsi karena dia muslim friendly restoran. Nah, dari Hokkaido, kita menuju ke Akita Prefecture. Kalian pasti pernah dengar anjing Hachiko kan? Anjing Hachiko memang terkenal dengan kesetiaannya. Anjing ini ternyata berasal dari Akita Prefecture. Kuliner khasnya bukan anjing Hachiko ya guys. Kuliner khasnya adalah kiritampo. Kiritampo ini semacam rice cake ya guys. Itu nasi yang udah matang, ditumbuk jadi halus kayak mochi gitu. Terus kemudian ditusuk dan dipanggang. Biasa dinikmati hangat-hangat dengan miso manis. Nah, cara lain menikmatinya adalah dengan mencampurkannya dengan sup yang berisi sayuran dan daging. Ini enak banget loh kiritampo. Nah, selanjutnya adalah Aomori Prefecture. Aomori Prefecture adalah prefecture paling utara dari Pulau Honshu. Nah, kuliner khas di sini adalah Jappajiru atau sup ikan kod. Pernah dengar kan ikan kod? Kayak minyak hati ikan kod. Nah, itu sama ya. Bahasa Jepangnya tara.
Nah, Japanese ini sebenarnya mirip dengan miso soup ya. Basicnya sama, cuman dia ditambahkan ikan cod itu sendiri. Ditambahkan kepalanya, bagian jeroan, terus kemudian tulang dan juga dagingnya. Plus di situ banyak sekali sayuran. Ada wortel, kubis, lobak, konyaku, dan tahu. Ini juga enak loh guys. Sangat direkomendasikan kalau musim dingin, karena ikan cod itu adalah ikan representasi ikan tangkap musim dingin di Provinsi Aomori. Nah, di Iwate ini ada kuliner unik namanya Wanko Soba. Sebenarnya dia seperti soba pada umumnya ya, rasa dan teksturnya hampir mirip-mirip, hanya saja dia lebih menarik karena disajikan dalam porsi kecil-kecil, disajikan dalam mangkuk untuk sekali suap. Uniknya akan ada staff yang berdiri di samping kita yang tugasnya selain untuk refill soba yang kita makan, dia akan menyemangati kita dengan bilang, "Hai Jang-jang, hai dong-dong," yang artinya semangat-semangat, makan terus biar kenyang ya. Nah, selain itu, kalau kita udah kenyang, kita harus menutup mangkok kita dengan penutup yang udah disediakan. Kalau enggak, staffnya dia akan terus refill terus sampai kenyang. Nah, jangan khawatir karena ini sistemnya all you can eat. Kalau kamu makan sedikit atau makan banyak, biasanya harganya sama aja. Selanjutnya kita ke Miyagi Prefecture. Miyagi ya guys, gigi bukan bi. Kuliner khas di sini adalah lidah sapi atau gyutang. Kalau Miyagi terkenal dengan lidah sapi, kalau Miyabi lidah sapi. Lidah sapi. Nah, lidah sapi ini sangat terkenal di kota Sendai. Cara masaknya bermacam-macam, bisa dibikin kare juga, namun yang paling terkenal adalah dipanggang seperti yakiniku pada umumnya. Dimakan dengan nasi hangat, sup buntut, pickles atau acar, dan tororo. Kalian pasti tahu serial legendaris Oshin kan? Nah, Yamagata ini dikenal sebagai kampung halamannya Oshin atau the home of Oshin. Kuliner khasnya juga menarik guys. Di sini terkenal banget dengan talas atau taronya yang diolah menjadi kuliner khusus imoni. Imoni ini adalah salah satu varian dari Japanese hotpot yang isinya taro atau talas itu sendiri, daging sapi atau daging babi yang diiris tipis kayak sabu-sabu, dan juga konyaku dengan bumbu soy sauce. Ini lezatos banget guys. Teman-teman pasti pernah dengar reaktor nuklir yang pernah meledak karena tsunami dan gempa Jepang pada tahun 2011 kan? Itu lokasinya di Fukushima. Namun jangan khawatir, Fukushima saat ini aman, jadi tidak perlu takut untuk datang di Fukushima. Nah, di daerah Aizu Wakamatsu yang juga disebut sebagai Samurai City, ada kuliner yang menarik dan unik, namanya Wapameshi. Wapa itu adalah bento box dari kayu atau bambu yang bentuknya silinder kayak steamer bakpao. Meshi itu adalah steam rice dengan varian topping bermacam-macam. Bisa salmon, ikura, telur, atau sayuran. Ini sangat cocok dimakan apalagi untuk bekal kemana-mana itu. Enak banget. Nah, sekarang kita menuju ke Ibaraki Prefecture. Kuliner khas di Ibaraki adalah Anko Nabe. Anko Nabe ini adalah salah satu varian dari Japanese hotpot dengan highlight monkfish. Nah, monkfish sendiri ini memang terlihat sedikit menyeramkan. Namun jangan khawatir, tidak seperti penampakannya. Monkfish ini mengandung kolagen yang tinggi, rendah lemak, dan juga rendah kalori. Jadi selain maknyus, dia menyehatkan. Angko nabe sendiri biasa disajikan terbaik itu pada winter season ya, sekitar bulan Desember hingga Februari. Nah, isinya bisa angko itu sendiri dan ditambah dengan sayuran. Untuk kaldunya bisa soyuz atau miso paste. Ada 7 bagian angko yang digunakan: liver, daging, kulit, perut, sirip, insang, dan ovarium. Ini sangat baik untuk kesehatan, khususnya untuk kesehatan kulit kita karena mengandung kolagen yang tinggi. Kita sekarang menuju ke Tochigi Prefecture. Tochigi sangat terkenal dengan gyozanya. Kota Utsunomiya disebut juga dengan kota gyoza. Bahkan di Utsunomiya Station dapat kita jumpai patung gyoza setinggi 1,5 meter. Menurut sejarah, gyoza ini dibawa oleh tentara Jepang yang sebelumnya ditugaskan ke China. Ketika dia balik ke Jepang, dia langsung memperkenalkan gyoza.
bedanya dengan Chinese dumpling, dia kulit gyoza itu lebih tipis sehingga lebih cocok dengan panggangan teppan Jepang. Rasanya endes tralala, enak banget. Gyoza itu umumnya isinya daging babi, jadi tidak halal. Namun jangan khawatir, di Utsunomiya beberapa restoran menyajikan gyoza halal. Juga bisa bikin sendiri. Nah, aku pernah bikin gyoza, ku isi berbagai macam varian. Ku masukin daging sapi, daging ayam, seafood, dan lain-lain. Lezatos! Nah, selanjutnya kita akan ke Gunma Prefecture. Gunma Prefecture terkenal dengan Mizusawa Udon. Gunma adalah salah satu penghasil utama gandum berkualitas. Nah, gandum ini diolah menjadi tepung gandum, kemudian diolah menjadi udon. Mizusawa Udon ini terkenal karena dia hanya dibuat dari bahan-bahan pilihan berkualitas, dari air murni, tepung gandum berkualitas, dan garam pilihan khusus. Mizusawa Udon ini merupakan salah satu dari 3 top 3 best udon di Jepang, bersama dengan Kagawa Udon dan udon dari Akita Prefecture. Buat kamu yang datang ke Gunma, jangan lupa untuk mencicip Mizusawa Udon karena ini enak banget ya. Biasa disajikan dingin dan dia cara makannya gampang banget, tinggal di dipping ke saus yang terbuat dari goma atau wijen dan juga soy sauce. Nah, kalian pasti sudah pada tahu semua tentang Tokyo. Sebagai ibu kota Jepang, banyak sekali kuliner yang dapat dijumpai di kota Tokyo. Namun, kalian tahu nggak kuliner khas dari kota Tokyo? Apakah dia sushi? Apakah dia ramen? Bukan. Kalau menurut buku ini, kuliner khas Tokyo adalah Fukagawa Meshi. Fukagawa Meshi adalah nasi yang dicampur dengan kerang bumbu miso dan daun bawang cincang. Makanan ini sangat populer sejak zaman Edo. Pada awalnya dibuat sebagai makanan cepat saji untuk nelayan yang tinggal di Fukagawa. Fukagawa sendiri merupakan daerah yang terletak di muara sungai Sumida, sehingga banyak banget kerang di sana. Ini pada awalnya memang buat makanan cepat saji ya. Kalau bikin rendang kelamaan, keburu ikannya kabur. Jadi makanan ini dibuat karena praktis. Nah, yang belum pernah makan, next time ke Tokyo wajib dicoba Fukagawa Meshi. Nah, kalian pasti semua tahu kan Narita International Airport. Sebenarnya secara administratif, Narita itu bukan terletak di Tokyo, tapi di Chiba Prefecture. Nah, kuliner khas di Chiba Prefecture itu adalah namero. Namero itu artinya jilatin. Nah, namero ini terbuat dari campuran daging ikan makarel, sarden, bawang merah, dan miso. Dicincang halus dengan menggunakan pisau yang sangat tajam, dan ini enak banget. Saking enaknya, kamu bakal jilatin piringnya. Itulah kenapa dinamakan namero atau jilatin. Nah, kamu harus hati-hati guys. Yang dijilat itu piringnya, jangan chefnya. Kalian pernah dengar Yokohama, Odawara, Hakone, atau Museum Doraemon? Nah, itu semuanya terletak di area Kanagawa. Buat kalian yang ke Kanagawa, jangan lupa cobain kuliner khasnya. Namanya kamaboko. Kamaboko ini adalah Japanese fish cake. Ya, kalau di Indonesia rasanya mirip sama otak-otak. Nah, ini enak banget. Salah satu varian yang biasa kita sering jumpai adalah Naruto yang biasa dikasih di topping ramen. Saking terkenalnya kamaboko di Kanagawa, ini ada museum kamaboko di Kanagawa. Next time kalau ke Kanagawa bisa cobain ke sana. Biaya masuk gratis, tapi kalau mau bikin sendiri sama menikmati kamabokonya di tempat, itu bayar sekitar 500 yen. Nah, buat kalian yang sering nonton One Punch Man, pasti tidak asing dengan Saitama. Nah, tapi kalau Saitama yang ini bukan karakter kartun, tapi salah satu prefektur yang ada di Jepang. Kuliner khasnya adalah Chushichimeshi. Chushichimeshi merupakan salah satu kuliner khas Saitama di mana rumput laut segar dicampur ke nasi, kemudian dinikmati bersama dengan sup hangat seperti halnya ochazuke. Untuk meningkatkan rasa, biasa ditambahkan wasabi, yuzu, dan parutan lobak. Nah, bersama dengan Fukagawa Meshi dari Tokyo dan Kayaku Meshi dari Osaka,
Chu Shichi-mesi dari Saitama ini terpilih menjadi salah satu dari top 5 mesi yang ada di Jepang. Rasanya tak diragukan lagi, enak banget guys. Silahkan dicoba kalau kamu ke Saitama Prefecture. Nah, sekian dulu guys untuk part 1-nya. Jangan lupa nantikan untuk part 2-nya kuliner khas dari Chubu dan Kansai, termasuk Osaka, Kyoto, dan Kobe. Oke guys, thank you udah nonton videoku kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini terus berkembang dengan cara subscribe ya, sub kepiting. Jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng kalian agar dapat update video-video terbaru dari aku. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di part 2. Arigato!